Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Tondari. Saya berasal dari jurusan akuntansi, prodi D3 akuntansi. Saya dari kelas 2AD. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang dan kas. Berikut videonya. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu materi kas. Apa itu kas? Kas adalah aset keuangan yang juga merupakan instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan sendiri itu adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lain. Kas sendiri terdiri dari yaitu koin atau uang logam, mata uang, dana yang tersedia pada deposito di bank, wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan tabungan. Pelaporan kas. Isu-isu yang berhubungan dengan pelaporan kas itu ada 3, yaitu setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, dan cerukan bank. Nah, kita akan membahas ketiga ini pada materi selanjutnya. Nah, materinya itu kita masuk ke setara kas. Materi setara kas sendiri adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang mudah dikonversikan menjadi kas dan sangat dekat jatuh tempo, sehingga tidak ada resiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contoh dari setara kas itu adalah surat pembendaharaan negara, surat berharga, dan dana pasar. Kas terbatas. Kas terbatas itu contohnya seperti kas kecil, gaji, dan dana dividen. Cerukan bank. Cerukan bank ini terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya melebihi dari jumlah yang tersedia pada akun kas. Selanjutnya kita masuk ke materi piutang. Piutang adalah aset keuangan dan juga merupakan instrumen keuangan. Piutang sering disebut sebagai pinjaman atau piutang, yang merupakan klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan lain-lain atas uang, barang, atau jasa. Perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai piutang lancar atau jangka pendek dan piutang tidak lancar atau jangka panjang. Piutang diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan sebagai piutang dagang dan piutang non-dagang. Kita masuk ke materi selanjutnya, piutang dagang. Nah, piutang dagang ini yang paling signifikan piutang usaha dan wesel tagih. Nah, pengertian dari piutang usaha sendiri itu adalah janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Nah, sementara wesel tagih itu adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Jadi, perbedaan piutang usaha dan wesel tagih itu adalah kalau piutang usaha itu adalah janji lisan, nah jika wesel tagih itulah janji tertulis. Piutang non-dagang. Piutang non-dagang timbul dari berbagai transaksi. Contoh dari piutang non-dagang itu yaitu uang muka kepada direksi dan karyawan, uang muka kepada entitas anak, simpanan yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian, simpanan yang dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, yang terakhir itu adalah piutang dividen dan bunga. Kita masuk ke pengakuan piutang. Di sebagian besar transaksi, piutang, jumlah yang diakui adalah harga pertukaran antara kedua belah pihak. Nah, pengertian dari harga pertukaran itu adalah jumlah yang harus dibayar dari debitur atau pelanggan, atau sering kita sebut dengan peminjam. Terdapat 2 faktor yang dapat mempersulit pengukuran harga pertukaran. Di antaranya, yaitu faktor pertama,
ketersediaan diskon atau diskon dagang dan tunai. Yang kedua, lama waktu antara penjualan dan tanggal jatuh tempo pembayaran atau unsur bunga. Diskon dagang. Perusahaan menggunakan diskon dagang untuk menghindari perubahan katalog yang sering terjadi untuk mengubah harga dalam jumlah pembelian yang berbeda atau menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari pesaing. Nah, diskon dagang sendiri biasanya disebutkan dalam bentuk persentase. Nah, untuk diskon tunai atau sering disebut dengan diskon penjualan ini, perusahaan menggunakan diskon tunai untuk mendorong pembayaran untuk yang cepat. Diskon tunai pada umumnya disajikan dalam termin seperti 2/10 N/30. Nah, arti dari 2/10 N/30 itu apa sih? Nah, untuk 2/10 dan N/30 itu adalah mendapatkan diskon 2% jika membayar dalam waktu 10 hari. Dan pembayaran paling lama itu adalah 30 hari. Jadi, perbedaan dari diskon tunai dan diskon dagang itu diantaranya terdapat pada ini, diskon tunai pada umumnya disajikan dalam termin seperti 2/10 N/30 dan juga diskon tunai ini tujuannya untuk mendorong pembayaran yang cepat. Dan untuk diskon dagang sendiri itu, diskon dagang biasanya disajikan dalam bentuk persentase dan menghindari perubahan katalog yang sering terjadi untuk mengubah harga dalam jumlah pembelian yang berbeda atau menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari pesaing. Jangan terbalik ya teman-teman. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu penilaian piutang. Perusahaan menilai dan melaporkan piutang jangka pendek pada nilai realisasi kas. Nah, jumlah neto yang diharapkan akan diterima dalam bentuk kas. Nah, piutang tak tagih. Ada dua metode yang digunakan untuk piutang tidak tertagih. Yang pertama yaitu metode penghapusan langsung dan kedua metode penyisihan. Untuk metode penghapusan langsung untuk piutang tidak tertagih itu pendukung metode penghapusan langsung yang sering digunakan untuk keperluan pajak berpendapat bahwa metode ini mencatat fakta bukan estimasi. Jadi metode penghapusan ini mencatat fakta ya teman-teman, bukan estimasi. Metode penghapusan langsung memiliki kekurangan secara teoris. Biasanya, metode ini tidak dapat menyamakan biaya dengan pendapatan pada periode bersangkutan, sehingga penggunaan metode ini dianggap tidak cepat, kecuali jika jumlah tertagih tidak material. Nah, untuk metode penyisihan untuk piutang tidak tertagih, metode ini menawarkan kondisi pengaitan yang lebih baik dari laporan laba rugi, menjamin bahwa piutang perusahaan dicatat pada laporan posisi keuangan, besar nilai realisasi kasnya. Nah, berarti kita simpulkan bahwa keunggulan dari metode penghapusan langsung untuk piutang tak tagih itu adalah mencatat fakta bukan entitas, dan juga untuk metode penyisihan untuk piutang tidak tertagih ini, keunggulannya yaitu menawarkan kondisi pengaitan yang lebih baik dari laporan laba rugi, menjamin bahwa piutang perusahaan dicatat pada laporan posisi keuangan sebesar nilai realisasi kasnya. Nah, kita masuk ke contoh. Untuk metode penghapusan langsung, kita lihat pada PPT, pada tanggal 10 Desember maksud saya, Kurs CO menghapus piutang dari saldo piutang Yusado sebesar 8.000. Jurnalnya sebagai berikut. 10 Desember. Beban piutang tidak tertagih pada piutang Yusado sebesar 8.000. Beban piutang tidak tertagih berada pada debit sebesar 800.000. Maksud saya 8.000
dan piutang Yusado berada pada kredit sebesar 8.000. Jurnal ini untuk mencatat penghapusan piutang Yusado. Nah, kita lihat lagi untuk contoh metode penyisihan. Oh ya, saya jelaskan yang untuk 8.000 ini kita ambil dari piutang Yusado. Yang di soal 800. Sudah jelaskan? Nah, untuk contoh metode penyisihan ini, kita lihat Wakil Direktur Keuangan Bron Furnitur mengotorisasi penghapusan sebesar 1.000 saldo piutang yang harus dibayar oleh Radol CO pada tanggal 1 Maret 2012. Jurnal untuk mencatat penghapusan tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2012, penyisihan piutang akunnya itu adalah penyisihan piutang tidak tertagih pada piutang Radol CO sebesar 1.000. Penyisihan piutang tidak tertagih berada pada debit sebesar 1.000 dan piutang Radol CO berada pada kredit sebesar 1.000. Ini digunakan pada penghapusan piutang Radol CO. Nah, 1.000 ini berasal dari soal. Kita lihat. Penghapusan sebesar 1.000. Itu dari situ. Udah mengerti ya teman-teman? Nah, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu basis yang digunakan untuk metode penyisihan. Yaitu ada dua basis, yaitu persentase penjualan dan persentase piutang. Basis persentase penjualan menghasilkan pengaitan beban dengan pendapatan yang lebih baik atau sudut pandang laporan laba rugi. Dan untuk basis persentase piutang menghasilkan estimasi nilai realisasi kas yang lebih baik atau sudut pandang laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke proses evaluasi penurunan nilai. Piutang dianggap mengalami penurunan ketika peristiwa kerugian menunjukkan adanya dampak negatif terhadap taksiran arus kas yang akan diterima dari pelanggan di masa depan. IASB mensyaratkan bahwa penurunan nilai harus dilakukan sebagai berikut. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu IASB itu apa sih? Nah, IASB itu adalah International Accounting Standard Community. Nah, International Accounting Standard Community ini adalah badan independen yang bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi internasional. Nah, sekarang kita masuk yang mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai harus dilakukan sebagai berikut. Nah, syarat yang pertama itu adalah piutang yang signifikan secara individual harus dipertimbangkan untuk menurunkan penurunan secara terpisah. Yang kedua, setiap piutang yang dinilai secara individual yang tidak dianggap turun nilainya harus disertakan dengan kelompok aset dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis dan secara kolektif dinilai kembali untuk menentukan penurunan nilai. Dan syarat yang terakhir itu adalah setiap piutang yang tidak dinilai secara individual harus dinilai secara kolektif untuk menentukan penurunan nilai. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan selama 6 minggu terakhir. Jika ada yang kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.